wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dalam kesempatan kali ini kita dapat berkumpul kembali presentasi yang kedua dengan judul Hukum Kekerabatan dalam Masyarakat Hukum Adat. Nama saya Sumaila sebagai moderator sekaligus penyaji 1, dan saya Selamizatul Ariza sebagai penyaji kedua, dan saya Sisi Komaria sebagai penyaji ketiga. Saya akan menjelaskan pengertian hukum kekeluargaan. Hukum adat kekeluargaan adalah hukum adat yang mengatur tentang bagaimana kedudukan pribadi seseorang sebagai anggota kerabat, kedudukan anak terhadap orang tua maupun sebaliknya, kedudukan anak terhadap kerabat dan sebaliknya. Hukum keluarga juga diartikan dengan hubungan-hubungan hukum yang timbul dari kehidupan keluarga yang sederhana. Pada umumnya, keturunan mempunyai hubungan hukum yang didasarkan pada hubungan darah antara orang tua dengan anak-anaknya. Sistem kekeluargaan dalam masyarakat Indonesia di sini ada 3 macam. Yang pertama, sistem kekerabatan parental. Pada sistem ini, seorang anak menghubungkan diri dengan kedua orang tuanya. Anak juga menghubungkan diri dengan kerabat ayah ibunya secara bilateral. Yang kedua, sistem kekerabatan patrilineal. Dalam sistem ini, anak menghubungkan diri dengan ayahnya berdasarkan garis keturunan laki-laki. Sistem kekerabatan ini, anak juga menghubungkan diri dengan kerabat ayah berdasarkan garis keturunan laki-laki secara unilateral. Dan yang terakhir, sistem kekerabatan matrilineal. Dalam sistem matrilineal di sini, anak menghubungkan diri dengan ibunya berdasarkan garis keturunan perempuan. Sistem kekerabatan ini, anak juga menghubungkan diri dengan kerabat ibu berdasarkan garis keturunan perempuan secara unilateral. Keturunan dalam hukum adat. Menurut Aksi TTS mengatakan bahwa keturunan adalah orang laki-laki dan orang perempuan yang memiliki hubungan darah dengan orang yang menurunkannya. Sedangkan dalam masyarakat hukum adat dikenal dengan berbagai cara penarikan garis keturunan. Hukum adat dikenal dengan 2 macam sistem garis keturunan, yaitu sistem garis keturunan yang bersifat unilateral dan sistem keturunan yang bersifat bilateral. Sistem keturunan yang bersifat unilateral yaitu cara masyarakat hukum adat mengambil garis keturunan melalui ibu atau bapak. Sedangkan sistem keturunan yang bilateral yaitu cara masyarakat hukum adat mengambil garis keturunan melalui ibu bapak. Kedua macam sistem tersebut dalam masyarakat hukum adat membawa akibat yang berbeda antara satu dengan yang lain, yaitu mengenai bentuk perkawinan dan kekeluargaan. Keturunan dapat dilihat pula melalui derajat atau tingkatannya yang disebut dengan derajat keturunan. Hal ini juga untuk menentukan jauh dekatnya hubungan kekeluargaan seorang dengan orang lain, dan akan bermanfaat dalam menentukan siapa yang akan muncul sebagai ahli waris. Pertama, apabila ada seorang yang meninggal, apakah dia berada pada derajat 1 atau anak, pada derajat 2 atau kakek, pada derajat 3 atau cucu. Keturunan juga mempunyai arti penting, yaitu sebagai penerus generasi bangsa, sehingga seseorang tidak dikatakan punah. Merupakan harapan dan tujuan di dalam sebuah perkawinan, sebagai ahli waris apabila ada yang meninggal. Wadah atau tempat orang tua atau keluarga berharap dan berteduh. Melalui keturunan dapat dibuat silsilah keluarga yang akan memberikan gambaran dengan jelas garis-garis keturunan dari suami istri, baik yang lurus ke atas maupun ke bawah. Berkaitan dengan masalah perkawinan, yaitu untuk meyakinkan apakah di antara mereka mempunyai hubungan darah dekat yang merupakan larangan untuk mereka kawin. Misalnya adik dan kakak yang
sekandung. Selanjutnya adalah anak dalam keluarga menurut pandangan hukum adat. Terdapat 5 macam jenis anak. Yang pertama yaitu anak sah. Anak sah merupakan anak yang dilahirkan akibat perkawinan yang sah. Anak sah di sini berhak mendapatkan segala hak yang diberikan kepadanya, termasuk pembagian waris. Yang kedua adalah anak angkat. Seseorang boleh mengangkat anak demi kepentingan terbaik bagi anak. Anak angkat di sini berhak mendapatkan harta warisan dari orang tua asalnya karena masih memiliki hubungan darah, dan juga berhak mendapatkan harta warisan dari orang tua angkatnya. Yang ketiga yaitu anak luar nikah. Anak luar nikah yaitu anak yang dilahirkan dari sebuah hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang mana keduanya tersebut tidak memiliki hubungan yang sah. Anak luar kawin dapat dibedakan menjadi dua, yaitu anak luar kawin yang dapat diakui dan anak luar kawin yang tidak dapat diakui. Anak luar kawin di sini berhak mendapatkan harta warisan dari orang tuanya, akan tetapi besarnya hanya sebagian daripada anak kandungnya. Yang keempat yaitu anak zina. Anak zina adalah anak yang dilahirkan bukan anak yang dilahirkan dari hubungan luar nikah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang mana di antara salah satunya atau kedua-duanya sudah terikat perkawinan yang sah. Yang terakhir yaitu anak asuh. Seseorang boleh mengasuh anak untuk diberikan bimbingan, perawatan, kesehatan karena orang tuanya sudah tidak mampu untuk memberikan bimbingan terhadap anak tersebut. Anak asuh dapat menerima kekayaan orang tua asuh dengan cara hibah ataupun wasiat, tidak dengan wasiat. Selanjutnya adalah hubungan antara anak dengan orang tua dan kerabat orang tua. Hubungan anak dengan orang tua. Anak kandung memiliki kedudukan penting dalam masyarakat adat karena orang tua memandang anak itu sebagai penerus generasinya, juga dipandang sebagai wadah yang mana suatu saat kelak harapan orang tuanya akan ditumpahkan ke dalam wadah tersebut. Anak juga dipandang sebagai orang yang akan melindunginya kelak apabila orang tuanya sudah tidak lagi mampu untuk menafkahi. Hubungan anak dengan kekerabatannya. Hukum adat mengatur tentang hubungan anak dengan kerabatannya, di mana sesuai dengan keadaan sosial masyarakat yang bersangkutan yang berdasarkan pada sistem keturunan. Selanjutnya, pengangkatan anak. Keturunan dalam masyarakat adat sangat diperlukan karena untuk meneruskan generasi berikutnya. Jadi apabila dalam suatu keluarga tidak mempunyai anak, maka dapat melakukan pengangkatan anak. Pengangkatan anak tidak hanya dilakukan karena dalam keluarga tersebut tidak mempunyai anak, akan tetapi dalam keluarga tersebut tidak ada anak lelakinya yang mana untuk meneruskan